Oke teman, hari ini saya akan ngoceh tentang noken as atau camshaft. Lebih baik mana lift tinggi dengan ukuran klep yang kecil atau lift rendah dengan ukuran klep yang lebih besar? Simak video ini selengkapnya untuk referensi kalian ketika menggarap motor derek ataupun motor jenis bebek atau DOHC dan yang lainnya, karena materi ini mencakup keseluruhan tentang fungsi klep dan porting. Intinya lubang transfer di kendaraan terutama 4 tak. Ini lagi mengerjakan noken copy cam karena lebih efisien, lebih cepat pengerjaannya, tidak terlalu metani dan pasti halus, pasti lebih presisi buka tutupnya. Walaupun ada perbedaan dengan masterannya, itu pasti masih dalam tingkat toleransi. Dengan ukuran setelan klep yang standar kita pakai, pasti motor cepat ketemu dan tidak terjadi kekacauan ngobos atau langsamnya seperti badang-badang atau yang lainnya. Bagi kalian-kalian yang sudah pernah mencoba berbagai jenis macam noken as, mulai mencoba dari produk sana sini dan belum menemukan settingan yang pas, sebenarnya camshaft atau noken as itu sederhana. Kalian tidak boleh terlalu jauh dari ukuran standar untuk penggunaan motor harian, touring, ke sawah ataupun bekerja. Kecuali kalau di motor kompetisi memang diperuntukkan untuk balap, jadi perubahan camshaft untuk memenuhi kompresi yang tinggi harus dirubah sedemikian dengan lift tinggi dan durasi yang agak melenceng jauh dari ukuran standar. Kalau untuk motor standar lebih baik durasi tidak terlalu jauh melenceng dari standar, karena akan berpengaruh. Dengan durasi yang besar kalian akan dituntut menggunakan kompresi yang besar. Kalau sudah menggunakan kompresi yang besar, kalian tidak disarankan menggunakan bahan bakar yang tersedia di eceran. Otomatis untuk biaya operasional kendaraan kalian akan semakin membengkak, kecuali kalian memang tergila-gila oleh performa mesin kendaraan. Lebih baik menggunakan lift rendah-rendah, karena dengan lift tinggi kita akan dituntut menggunakan per klep yang keras. Kalau per klepnya tidak keras, motornya akan menjadi floating atau malah lembek, atau malah per klepnya telat menutup klep, jadi motor kalian terasa aneh. Kalau menggunakan lift rendah-rendah, kalian cukup menggunakan per klep standar, di custom dikasih ganjal apa, pakai racing juga oke, tapi yang racing yang sudah direkomendasi ya, bukan yang asal keras saya pasti enak. Untuk motor derek sebenarnya kita menggunakan perbandingan dengan motor menggunakan 4 klep. Motor 4 klep itu menggunakan lift noken yang sangat rendah, tergolong sangat rendah untuk jenis ukuran motor balap. Tapi dia menggunakan klep yang berjumlah lebih banyak daripada kendaraan yang mempunyai 2 klep. Otomatis dia dengan menggunakan lift rendah sudah bisa mencukupi flow atau kebutuhan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Kalau lift ditinggikan memang putaran atasnya enak. Sebenarnya itu bukan enak, tapi motor jadi terlalu lama untuk mencapai peak power atau terlalu lemot. Memang tidak seperti nafasnya panjang. Sebenarnya itu adalah kekacauan, karena motor tidak bisa teriak, tidak bisa segera mencapai puncak RPM. Otomatis kalian merasa atasnya panjang. Kalau kita menggunakan lift rendah tapi bisa memaksimalkan RPM yang tinggi, itu jauh lebih baik daripada menggunakan lift tinggi
dengan ukuran klep yang kecil, mending kita menggunakan ukuran klep yang besar tapi menggunakan lift yang rendah. Lebih efisien, termasuk untuk penggunaan rantai kampret tidak cepat rusak, dan porting juga tidak usah terlalu besar karena akan membuat mesin kita dituntut untuk menggunakan kompresi yang tinggi. Untuk noken as direct ini kita menggunakan lift sekitar 8, sekian, tidak usah terlalu tinggi-tinggi, dan tetap menggunakan temlar sepatu, tidak menggunakan temlar roller. Karena kalau temlar roller itu kita harus menggunakan per klep yang agak lebih keras dan akselerasi motor juga agak berkurang. Kalau kita cocoknya tetap menggunakan temlar sepatu, dan tidak ada keausan pada noken as karena kita yang menggunakan per klep standar, bahkan ada yang standar dikurangi kekerasannya atau diperkenyal lagi agar tidak menghancurkan spare part yang lain. Untuk overlap kita juga tidak menggunakan terlalu tinggi karena kendaraan kita atau mesin kita bisa mencapai RPM yang sangat tinggi, makanya kita tidak perlu menggunakan overlap yang tinggi, tidak perlu menggunakan lift noken yang tinggi. Karena itu tadi, mesin motor kita bisa teriak mencapai titik maksimal RPM atau peak power motor itu sendiri. Kalau kalian menggunakan motor yang tidak bisa mencapai titik RPM yang tinggi, otomatis kalian menggunakan final gear yang sangat berat. Kadang untuk menyolusi akselerasi kalian menggeser pickup pengapian atau yang lainnya dengan cc yang rendah atau kecil, tapi kita menggunakan konstruksi mesin yang tepat. Kita memanfaatkan putaran RPM atas atau putaran RPM tinggi, itu jauh lebih efisien, lebih irit bahan bakar karena tidak kita buka gas tinggi-tinggi. Kalau kalian menggunakan final gear yang berat, otomatis ketika kita membutuhkan akselerasi yang besar, kita membuka gas terlalu besar sehingga akan boros bahan bakar, tetapi motor tidak cepat lari. Di sini kita menggunakan bahan standar saja karena perubahan kita juga tidak terlalu jauh dari standar, masih di kisaran pinggang 23, 22,5. Itu sudah cukup untuk piston 70, klep 34. Tidak perlu kita custom terlalu ekstrim. Dan yang pasti dengan ukuran setelan klep 010, 015, 025 sampai 030 pasti mesin motor kita halus, tidak terjadi suara yang tidak kita inginkan. Untuk camshaft seperti ini kita bisa menggunakan bawaannya motor atau kita beli baru, kita bikin dengan biaya yang terjangkau. Kita sudah bisa menggunakan noken custom. Kalau untuk kalian yang sudah pernah mencoba sana sini, mungkin camshaft yang kalian beli tidak sesuai dengan konstruksi mesin, jadi menyebabkan kekacauan. Semakin motor semakin lemot, memang terasa panjang, tapi sebenarnya itu kurang cepat akselerasinya. Memang tidak kasar tapi gembos. Pas langsam seperti RPM mau mati saja. Kadang memang keras tapi motornya tidak bisa napas. Jadi kita harus menggunakan ukuran yang pas untuk mengcustom noken as ini. Di sini kita sudah menemukan ukuran yang pas untuk semua spek motor herek harian atau touring maupun dengan langkah 70, 66 atau standar tiger. Karena setiap kali perubahan noken as kita dituntut untuk ada juga perubahan kompresi. Itu juga berurusan dengan besaran lubang porting.
Kalau lubang porting terlalu besar tapi kita menggunakan kompresi yang rendah, itu sama saja kacau lagi. Kita dituntut meninggikan kompresi kalau menggunakan porting yang cukup besar. Makanya untuk jenis kendaraan dengan 4 klep, dia menggunakan lift yang rendah. Karena pada dasarnya lubang porting mereka atau mesin-mesin yang berklep berjumlah 4, lubang portingnya sudah cukup besar. Kalau kita besarkan lagi, otomatis kita harus menggunakan kompresi yang lebih tinggi lagi. Kadang ada motor yang terasa sangat kering, sudah kering tapi kok masih ada rasanya detonasi. Itu sebenarnya terlalu tinggi kompresi, tapi nokenasnya kurang pas. Untuk ocehan kali ini sampai di sini. Mungkin ada yang dipertanyakan, nanti ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.